Gimana teman-teman kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Sekali lagi masih kurang semangat. Gimana kabarnya? Gimana semangat pagi? Pagi. Semangat pagi. Pembelajaran hari ini kita akan belajar apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Sebelum dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa baik. Sekarang hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Kenapa? Sakit apa? Sakit hati. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Oke, Bapak tanya terlebih dahulu. Kegiatan kalian sehari-hari apa? Dari mulai tidur sampai tidur kembali. Oke? Beberes. Terus apa lagi? Mandi. Terus apa lagi? Makan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sholat. Terus main layangan. Main bola. Main sama teman. Terus ngaji. Oke? Terus apa lagi? Nonton? Main HP enggak? Oke, terus apa lagi? Udah? Tidur? Nah, itu kebiasaan kalian ya. Dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali. Nah, ini Bapak ada video ya. Jadi video ini tentang apa? Ada yang hafal nyanyiannya? Oke, kita nyanyi lagi. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Bermasyarakat. Yang kelima?
sudah menjadi kebiasaan kalian ya di setiap hari dari mulai tidur sampai tidur. Oke, berpikir komputasional. Nah, kalian coba baca definisi berpikir komputasional. Silakan. Seperti komputer, ya. Jadi otak kalian itu seperti komputer, ya. Gitu. Jadi tersusun sistematis. Gitu. Prinsipnya berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama itu apa bahasanya? Atau dan pemecatan. Ini pengertian dari decomposition. Baca. Misalkan contohnya sama bapak disuruh membuat mie instan, bisa membuat mie instan? Bisa. Kan asalnya itu perintahnya membuat mie instan. Pasti kalian menyusun tata cara membuat mie instan. Apa aja? Membuat mie instan harus ada mie-nya dulu dong. Mie bisa terus. Nah, selanjutnya tahapan-tahapannya gimana pun? Gimanain? Jadi, panaskan dulu air sampai mendidih. Terus selanjutnya masukkan mie dulu atau bumbu? Setelah itu tuangkan ke bak. Terus dikasih bumbu. Seperti itu. Ngerti? Oke, kita lanjut. Yang kedua ini apa? Reconstruction atau pemenahan pola. Itu apa kerjanya? Kerjakan soal hanya jawaban saja. Ini aja, langsung tulis jawabannya. Oke, di buku. Tidak, silakan kumpulkan bukunya di depan. Sekarang kita mengerjakan yang KPD.
gampang, kalian pasti bisa. Dibagi 4 kelompok. Dan 1, berhitung sampai 4. 5 kelompok saja. 3. Di sini kalian isi sesuai arahan di sini. Nanti gambarnya dipotong, tempelkan sesuai dengan urutan. Nah, simpan di sini. Nanti keterangannya yang pertama bagaimana cara bercuci tangan dengan baik. Apakah yang ini dulu atau yang ini dulu atau gimana? Silakan nyusun, ngerti? Tinggal nyusun dan kasih keterangan. Mengerti? Ya, mengerti? Silakan berdiskusi kelompok. Sama semuanya? Sama atau tidak? Ada yang beda? Yang sama atau beda? Siapa yang beda? Racung? Oke, silakan berbagi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup? Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kita akan membahas LKPD tentang cara cuci tangan dengan baik. Yang pertama gimana? Memakai sabun. Membasuh dulu, membasuh dengan air. Terus memakai sabun. Yang ketiga terus menggosok tangan ke sela-sela. Ya. Terus selanjutnya membersihkan sabun dari tangan, ya, dibersihkan sabunnya. Terus yang terakhir dikeringkan dengan lap tangan. Ini udah tersusun tidak? Sudah tersusun tidak? Sudah. Oke, semua sama? Sama dengan kelompok 3? Sama. Oke, selanjutnya tentang tata cara membuat lap dada. Yang pertama siapkan
atau penyedap. Yang selanjutnya masukkan telur ke dalam atau wajan. Selanjutnya dimasak dengan matang. Yang terakhir siap disajikan. Mengerti? Menyusun? Sudah tersusun? Nah, itu adalah tata cara membuat telur dan membasuh tangan dengan baik. Itu adalah konsep dasar berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Jadi tersusun. Ini sudah tersusun? Sistematis? Sudah? Sudah. Apakah misalkan ini di pertama? Yang terakhir gambar ini? Tidak. Berarti kalian sudah menyusun, sudah berpikir komputasional ya. Tadi ada bahan-bahannya, komposisinya, abstraksi dan lain-lain. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Oke. Jadi kesimpulannya, pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat berpikir komputasional pada kehidupan sehari-hari. Mengerti? Siap. Kita tutup doa dengan kifaratul majlis. Subhan